Sebelum kita mulai belajar pada pagi hari ini, alangkah baiknya marilah kita berdoa di dalam hati dimulai. Berdoa selesai. Baik, setelah berdoa, Ibu akan mengecek absen kalian. Yang pertama, Andika Mardinanti, Fitri Aulia Dewi, Maulia Nati, Rizky Ramdhani, Robi Laksono Saputra. Masuk. Yang apa ini namanya? Sakit. Turmuzi, Hadir. Yadid Saiful Islam, dan yang terakhir Zakon Fayat. Baik. Kalian sudah sarapan semuanya? Alhamdulillah. Sehat? Itu kenapa itu? Ngantuk rupanya. Ayo semangat, ayo semangat. Nah, Ibu akan tanya. Siapa di sini yang sering menonton berita? Atau yang sering nonton di televisi? Ya. Berita bola, Ya. berita Hadir. Oke. Setelah kalian menonton berita, apa yang kalian dapatkan dari berita tersebut? Oke, tentunya kalian akan mendapatkan informasi terkini tentang sebuah peristiwa atau kejadian di luar sana. Ibu akan menampilkan satu buah berita. Kalian akan tonton secara bersama ya. Saudara hujan deras memicu banjir di Jakarta dan Tangerang. Kondisi ini membuat mobil sebagian motor yang nekat melintas. Warga berharap adanya solusi dari pemerintah untuk mengatasi banjir di lokasi ini. Liputan Kompas TV. Baik. Setelah kalian nonton tayangan tersebut, apa yang terpikir di kepala kalian video berita tersebut? Hadir. Bukan sampah di Jangan membuang sampah. selokannya penuh dengan sampah terus airnya. Sekarang kita materi kita itu kan tentang teks berita. Pasti kalian bertanya-tanya, kenapa kita penting atau kenapa sih kita harus mempelajari tentang teks berita? Ada yang tahu di sini apa tujuan kita mempelajari teks berita? Oke. Ya, nah itu kan baik. Itu tadi semua yang kalian sebutkan itu adalah tujuan-tujuan kita mempelajari teks berita. Dan tujuan kita dalam pelajaran ini adalah yang pertama, peserta didik mampu mendefinisikan unsur, struktur, kaidah kebahasaan teks berita yang dibacakan atau didengar. Yang kedua, peserta didik mampu menulis gagasan, ide atau opini terhadap penilaian suatu berita yang ditampilkan itu. Dan yang terakhir, tujuan dari pembelajaran kita adalah peserta didik mampu mempresentasikan gagasan, ide, opini, baik kreativitas dalam berbahasa dan menguatkan argumentasi kalian. Kemudian sekarang kita masuk ke materi inti. Perhatikan gambar di depan ya. Saya akan bertanya, apa yang kalian tahu tentang teks berita? Ya? Ya. Kemudian? Saya yang menyampaikan informasi. Fitri? Apa yang keluarkan dong opini kalian? Jangan takut salah apa-apa yang terlintas kalau kalian keluarin. Oke, kita langsung saja masuk ke materi ya supaya kalian tidak bingung. Benar tadi opini kalian atau pendapat kalian. Jadi teks berita itu adalah teks yang berisi informasi tentang suatu peristiwa atau kejadian yang dikemas secara faktual dan aktual yang bertujuan untuk menginformasikan kepada para pembaca, pendengar agar lebih mengetahui keadaan di luar sana. Dalam teks berita ini terdapat unsur-unsurnya itu ada 5W plus 1H. Di sini yang masih ingat apa saja unsur 5W plus 1H? Mungkin dulu pas SMP sudah pernah dibahas 5W plus 1H atau sering disebut dengan adik Simba. Apa? Ya, why? Terus apa lagi? Dan lain-lainnya. Baik, kita masuk ke unsur teks berita. Nah, ini yang tadi saya maksud. Unsur teks berita 5W plus 1H atau sering kita dengar dengan istilah adik Simba. Yang pertama ada apa atau what. Di sini berisi atau menjelaskan tentang topik atau tema yang akan dijelaskan dalam teks berita tersebut.
Di sini akan menjelaskan secara singkat, tetapi mendalam agar nanti pembacanya atau pendengarnya lebih memahami secara terperinci. Yang kedua ada siapa atau who. Di sini pada bagian siapa menjelaskan tokoh atau pelaku dalam berita tersebut, dalam peristiwa tersebut. Dan yang terakhir ada bagaimana atau who. Di sini menjelaskan proses cara atau kejadian, proses bagaimana terjadinya peristiwa tersebut secara terperinci. Di sini juga biasanya menggunakan konjungsi agar nanti peristiwa dari awal sampai akhir itu dijelaskan secara terpadu. Baik, di sini sampai sini ada pertanyaan dari kalian? Oke, kita lanjut ke materi yang kedua. Baik, saya meminta Yadit untuk membacakan nomor 1. Headline. Ayo. Bagian paling atas dari berita harus singkat, menarik perhatian dan mencerminkan isi berita. Nomor 2, Fayat. Bagian nomor 2. Ya, Lihat. teks berita. Biasanya menjawab unsur 5W plus 1H. Dan yang terakhir, Rumati. Terakhir, menutup berita. Bagaimana akhir berita yang berisi informasi tambahan tidak terlalu penting atau lanjutan yang belum pasti. Baik, saya akan menjelaskan dari bagian headline atau judul berita. Di sini penjelasannya, bagian headline ini berisi topik atau tema dari teks berita tersebut yang harus menarik perhatian pembaca agar pembaca itu tertarik untuk membaca berita yang kalian sampaikan. Nah, ketika kita melihat suatu berita, kita lihat judulnya dulu. Oh, ini menarik nih. Baru kita sebagai pembaca ikut tertarik untuk membaca berita tersebut. Nah, yang kedua itu di bagian link atau teras berita. Link atau teras berita itu berisi paragraf pembuka atau bagian awal dari berita yang berisi jawaban dari unsur 5W plus 1 kata yang sudah kita bahas sebelumnya tadi. Ada apa, mengapa, bagaimana, kapan, di mana, dan siapa. Dan yang terakhir, yang ketiga ada body atau isi berita. Di sini body atau isi berita berisi pengembangan informasi dari 5W plus 1 hal itu. Bisa berisi kutipan narasumber, bisa berisi data, latar belakang, dan kejadian beserta dampaknya. Misalnya tadi pada berita yang saya tampilkan tadi ada peristiwa banjir. Nah, di bagian body atau isi berita ini nanti ditampilkan dampak dari banjir tersebut dan bagaimana penanggulangannya oleh narasumber. Yang keempat itu ada tail atau penutup berita. Di bagian ini atau bagian akhir dari berita ini berisi informasi tambahan atau berisi komentar dari narasumber atau saksi mata yang berada di tempat kejadian peristiwa tersebut. Sampai di sini bisa dipahami? Bisa. Oke, kita lanjut ke materi terakhir, yaitu kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama ada kalimat tunggal. Siapa yang tahu di sini kalimat tunggal itu apa? Oke, betul. Seperti yang saya tampilkan di PPT, kalimat tunggal itu adalah kalimat yang memiliki satu pola kalimat, memiliki satu subjek, memiliki satu predikat dan satu keterangan. Contohnya itu, Adik bermain bola di lapangan. Di sana memiliki satu subjek yaitu Adik yang menjadi pelaku dalam kalimat tersebut. Yang kedua ada kalimat menyebut. Bisa dibacakan? Kalimat yang mempunyai dua pola kalimat atau lebih. Nah, jadi kalimat majemuk yaitu kalimat yang mempunyai lebih dari satu subjek atau predikat. Nah, berbanding terbalik dengan kalimat tunggal tadi, kalimat majemuk ini memiliki dua subjek atau predikat. Contohnya di sana, berita itu ditayangkan di televisi dan disiarkan di radio. Di sana ada penggunaan konjungsi penghubung. Yang ketiga ada konjungsi atau kata penghubung yang bersifat kronologis. Nah, di sini penggunaan konjungsi yang bersifat kronologis ini untuk mempertegas kalimat demi kalimat agar kalimat atau paragraf teks berita tersebut menjadi padu atau berurutan. Oke, itu ya contohnya dari konjungsi kausalitas yang berfungsi untuk menghubungkan sebab akibat dari peristiwa terjadi. Dan yang terakhir ada kata ganti atau pronomina. Nah, kata ganti ini digunakan penulis
atau tokoh dalam berita tersebut untuk menggantikan kata orang seperti aku, saya, engkau, mereka, dia, dan lain-lainnya. Di sana tidak mungkin ditulis terperinci nama orang satu persatu, jadinya menggunakan kata ganti atau pronomina orang untuk menggantikan nama-nama atau tokoh dalam berita tersebut. Sampai di sini kalian semua paham? Paham. Oke. Yang terakhir saya akan berikan contoh berita di sini. Di sini bisa kelihatan kan? Di depan? Bisa. Nah, tadi penjelasan dari struktur berita itu, ini dia dari judul, teras berita, tutup berita, penutup berita. Itu semuanya dimuat dalam struktur teks berita. Tentunya ribuan warga Ampenan merayakan HUT RI ke-79 dengan semarak. Di sini judulnya itu sangat menarik dibuat oleh penulis agar nanti pembacanya atau pendengar itu tertarik untuk membaca berita tersebut. Yang kedua ada teras berita yang berisi jawaban dari 5W plus 1 kata tadi. Di sini ribuan warga Kecamatan Ampenan Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat menggelar berbagai kegiatan merayakan HUT RI ke-79. Dan yang ketiga ada tubuh berita. Berbagai lomba seperti lomba balap karung, tari tambang, dan lomba memasak, hidangan tradisional memeriahkan acara tersebut. Selain itu berisi informasi tambahan dari teks berita atau yang terakhir ada penutup berita. Di sini bagian akhir atau tambahan informasi baik dari narasumber ataupun komentar dari halayak ramai. Di sini isinya acara HUT RI ke-79 di Ampenan ini mendapatkan sambutan positif dari warga. Mereka berharap kegiatan serupa dapat terus diselenggarakan setiap tahunnya untuk mempererat tali silaturahmi. Di sana ada tambahan dari warga untuk diselenggarakannya kegiatan tersebut di tahun berikutnya. Baik, hanya itu penjelasan dari video. Sekarang saya akan membagi kalian menjadi 4 kelompok, satu kelompok berisi 2-3 orang ya. Nanti bisa gabung. Oke, gua akan membagikan gambar video. Adit, kalian berdua. Ini Fayat sama Ana dan kalian berdua ya. Kalian terus ya. Ya, ada. Ini kok. Kalian jawab teman-teman kelompok. Dari belakang. Kalian kumpulkan ya di depan. Gua kasih waktu 15 menit. Baca dulu. Gak ada hal-hal yang tidak mengerti bisa tanyakan kepada guru. Baik, waktunya tinggal 2 menit lagi. Tuh, udah jadi nih, Bu. Oke, yang sudah jadi bisa dibawa ke depan, dikumpulkan. Sudah siap. Kumpulkan. Kalau sudah. Oke, kita tunggu kalau berjalan sebentar, 5 menit. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Hai. Thank you. Bentar, nah. Oke, dari LKPD tadi dan dari pembelajaran kita hari ini, kita dapat menyimpulkan sama-sama tentang pentingnya belajar teks berita. Kenapa? Karena kita dapat mengetahui informasi, kejadian, ataupun kegiatan di luar sana atau fenomena alam, fenomena sosial, baik itu di Indonesia maupun di mancanegara yang tidak bisa kita jangkau. Kita bisa melihat dari televisi, bisa dari HP dan lain-lainnya. Tentu kalian sebagai generasi muda harus lebih canggih lagi untuk menggunakan gadget atau telepon genggam untuk mencari informasi lebih banyak, wawasan yang luas lagi. Baik, untuk pertemuan berikutnya besok Ibu akan
bersama teman kelompok kalian akan mempresentasikan hasil tugas yang kalian kerjakan hari ini untuk pertemuan yang